Skuad Garuda Muda memulai perjalanannya di Piala Asia U17 melawan Korea Selatan dengan target mencapai perempat final agar bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bagaimana peluang skuad Garuda Muda? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini dan Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas. Selamat petang bungkus, Bung Indri. Selamat sore, Selamat petang, petang Cindy. Mbak Cindy. Saya mau ke Bungkus dulu. Bungkus, lawan pertama kita langsung Korea Selatan. Pemetaan kekuatan Korea Selatan seperti apa sih? Iya, Korea Selatan ini seperti hanya di timnas senior, di level kelompok umur juga termasuk tim yang kuat di Asia, termasuk tim elit ya. Apalagi mereka berpengalaman main di Piala Dunia U17 ini reguler. Mereka kalau nggak salah sudah 7 kali main di Ya. Piala Dunia ini ya, dan prestasi terbaiknya sampai ke perempat final. Sementara Indonesia kita lihat kita punya track record pernah bermain di Piala Dunia, tapi sebagai tuan rumah ya. Tapi apapun saya pikir pertandingan pertama adalah pertandingan yang sangat menentukan. Karena itu kita tidak boleh silau oleh reputasi Korea Selatan yang lebih baik. Kita harus percaya diri, pemain masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri yang besar, keyakinan yang besar, sehingga pertandingan akan lebih mudah dijalani kalau kita punya rasa percaya diri yang kuat. Nah, Bung Indri sebagai mantan pemain timnas, bagaimana Ya. bisa membangun rasa percaya diri untuk pertandingan pertama lawan Korea Selatan dengan target kita lolos Piala Dunia? Di pertandingan pertama mereka tadi sudah dibilang sama Bungkus, nah ini bahwa semuanya dipersiapkan mentalitinya pasti. Karena kan selama ini saya juga pernah di U17 bagaimana mempersiapkan mental mereka. Dari mulai di latihan, mulai di ruang ganti, semuanya kita sudah siapkan mereka. Tinggal bagaimana nanti di pertandingan malam hari ini mereka bisa bermain secara lepas, tapi juga jangan overconfident juga. Walaupun ya ini usia-usia usia muda, bagaimana U17 ini masih masa-masa transisi, masa-masa mereka pubertas juga gitu loh. Jadi ya harus dipersiapkan secara mentalitinya. Tadi sudah Bungkus bilang bahwa ya ini mereka harus siap untuk bertanding di level internasional gitu. Jadi harus disiapkan mental mereka. Kalau celahnya yang bisa kita gunakan untuk lebih agresif ketika bermain dengan Korea Selatan, di mana sih, Bung Indri? Sama sih Mbak, sebenarnya di usia-usia muda ini rata-rata kita masih mampu lah untuk bisa memberikan tekanan juga buat lawan. Selama ini kita juga pernah lawan Korea, lawan Jepang, bagaimana. Iya, sebenarnya tinggal mentality dan pemahaman secara strategi yang diberikan oleh pelatih gitu. Jadi apakah strateginya menyerang atau bertahan, nah itu nanti tinggal Coach Nova Arianto yang bisa menerjemahkan dan pemain-pemainnya bisa menjalankan apa yang diinstruksikan, Mbak. Oke, Bungkus, dengan melawan Korea Selatan di pertandingan pertama, selain mental, lebih baik kita bermain aman atau agresif? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Kompas Petang. Sama kami, Bung Kusnaini dan Bung Indrianto Nugroho. Bungkus melanjutkan yang tadi, mengawali langkah kita di laga pertama. Harus main aman atau justru agresif? Ya, jadi kalau kita lihat 10 pertandingan terakhir timnas U17 sebelum menuju ke Piala Asia ini, kita memang mendapat catatan yang menarik. Kita ini hanya kalah dari dua tim ya, dari Skotlandia dan terakhir dari Iran. Tapi selebihnya kita mampu menahan imbang Australia, mampu mengalahkan Qatar, Kuwait, Mariana Utara. Ini akan memberi semacam kepercayaan diri bagi para pemain ya. Nah, mungkin itu akan membuat kita cenderung akan memulai pertandingan dengan rasa percaya diri, akan berusaha untuk mengambil inisiatif, untuk memulai pertandingan dengan menguasai permainan. Tapi satu hal yang juga tidak boleh dilupakan, dalam banyak pertandingan tim nasional, entah itu di kelompok senior maupun di kelompok umur, kita ini kadang-kadang 15 menit pertama itu seringkali mudah mengalami kesulitan, mudah kehilangan fokus, mudah kehilangan konsentrasi, dan kemudian kita kecolongan, kemudian mengejarnya susah. Karena itu mungkin kalau saya jadi pelatih, saya akan berpikir konservatif dulu. 15 menit pertama saya amankan dulu situasi di lapangan. Anak-anak main tenang dulu. Enak mainnya, baru kemudian 15 menit kemudian pelatih membuat plan B-nya, mengubah situasi atau bagaimana, dan itu biasanya pelatih sudah menyiapkan skenario itu. Karena kita memang tim nasional kita ini punya kecenderungan begitu, 15 menit awal seringkali ada kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian harus dibayar mahal. Nah, artinya target lolos Piala Asia U17 realistiskah?
Menurut saya dengan materi yang kita punya itu sebetulnya cukup baik ya. Kita punya pemain hampir merata di semua lini. Di Ya. belakang ada Becker, di depan ada Jahabi Goli, ada Evander Floresta yang sangat berbakat kualitasnya. Ini menurut saya tim yang cukup kuat, apalagi persiapan yang dibuat oleh Coach Nova juga sudah sangat panjang. Saya optimis tim ini bisa lolos minimal dari fase grup dulu. Nanti sudah itu baru kita berpikir bagaimana mengejar tiket Piala Dunianya. Nah, untuk lolos dari fase grup ini, kita menurut saya harus menghindari kekalahan dari Korea Selatan. Oke. Kita lawan Yaman, lawan Afghanistan punya peluang untuk menang. Terutama laga terakhir nanti lawan Afghanistan. Karena itu kuncinya jangan kalah dari Korea. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bung Indri, realistiskah target lolos Piala Dunia? Realistis sekali Mbak ya, apalagi grup kita yang menurut saya cukup tidak terlalu berat, hanya Korea Selatan. Tapi tadi sudah dibilang sama Bungkus bahwa kita harus bisa bagaimana mengawali pertandingan di event ini dengan kemenangan gitu. Jadi ya menit-menit awal mereka juga harus bisa kontrol emosi, terus main dengan tadi sudah dibilang santai dulu. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Korea Selatan, apakah lewat sisi kanan atau sisi kiri. Jadi ya mungkin di pemain-pemain kita sudah diberikan materi-materi oleh pelatih, staf pelatih bagaimana antisipasi lawan Korea Oke, Selatan. menit awal untuk membaca situasi ya. Bung Pasti. Kusnaini dan Bung Indrianto, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Baik. Sama-sama Mbak Cindy. Bungkus.